Shalom, selamat datang di Marudut Cihombing Gallery. Senang sekali ketemu lagi dengan para sahabat dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita akan belajar satu pemahaman penting mengasihi dan menghasilkan perubahan. Nah, materi kali ini terkhusus saya bagikan untuk kelas 10 SMK ataupun SMA, kelas 10 khusus untuk agama Kristen. Jadi kalian bisa gunakan materi ini untuk kalian bisa untuk anak sekolah, untuk kalian bisa pelajarin, dan kalau kalian sebagai guru kalian bisa gunakan materi ini untuk media pembelajaran. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan bagi para sahabat semua yang belum sempat selama ini berikan subscribe-nya, like-nya boleh dikasih sekarang ini. Dan jika ini bermanfaat untuk kalian semua, merasa diberkati dengan adanya materi ini, kalian boleh membagikan materi ini ke teman-teman kalian semua untuk mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Baik, materi kali ini adalah mengasihi dan menghasilkan perubahan. Saya percaya kalau kita mengasihi, baik itu mengasihi diri sendiri maupun mengasihi orang lain maupun mengasihi Tuhan, ada dampak yang dibawa oleh karena saudara mengasihi. Dampak mengasihinya itu adalah perubahan sikap, perubahan karakter, perubahan dari segala bidang dalam kehidupan kita maupun dalam sosial kita maupun hubungan kita dengan Tuhan kita, itu mengalami yang namanya perubahan. Dan saya percaya bahwa perubahan itu adalah pasti arahnya ke perubahan, ke tentang kebaikan. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita harus setiap hari harus berubah dan berbuah. Oleh karena itu caranya bagaimana? Dengan mengasihi. Oke, mengasihi dan menghasilkan perubahan itu adalah satu kesatuan mutlak, saya pikir. Oke. Nah, menurut para sahabat semua di dunia ini, apakah yang paling dahsyat? Apakah satu negara yang punya kekuatan militernya yang kuat, negara adidaya seperti Amerika Serikat, China, Rusia dan lainnya, apakah mereka itu dahsyat atau punya kekuatan yang luar biasa? Atau mungkin seorang penguasa yang otoriter yang paling ditakuti rakyatnya? Atau mungkin ada yang lain, atau mungkin kekayaan, atau mungkin tahta, atau apapun itu? Mau tahu jawabannya apa? Ya, ini dia. Jawabannya adalah kekuatan kasih tanpa syarat. Kekuatan kasih tanpa syarat. Nah, maksudnya apa? Kekuatan kasih tanpa syarat itu adalah seseorang yang memiliki kasih dan dia tidak mau menerima embel-embel di baliknya itu semua. Artinya kalau bahasa pasarannya bilang begini, saya tidak mau dia melakukan segala sesuatu kebaikan itu tanpa pamrih gitu, kira-kira gitu. Nggak ada udang di balik bakwan. Nggak ada udang di balik bakwan, atau nggak ada udang di balik batu, atau kira-kira begitulah. Ada maksud tertentu. Nah, biasa kan begitu kalau kita berteman dengan orang, kalau kita mengasihi dengan seseorang, mesti ada aku dapat dari orang ini kan gitu. Kenapa? Aku memberi, aku mengasihi dia, harus ada dapat dong timbal baliknya. Kalau enggak, kamu gimana? Nah, tapi rata-rata begitu kan. Tetapi tahukah saudara, para sahabat semua, bahwa kekuatan terbesar di dunia ini bukan kekuasaan pun karena dia punya kuasa, bukan dia karena punya harta, ataupun karena dia punya uang dan segala macamnya.
Bukan. Tapi yang saya maksudkan hari ini adalah dia punya kekuatan paling besar, itu adalah kekuatan kasih. Kenapa? Karena kasih itu ya udah kasih, nggak ada tanpa syarat, nggak ada apa-apa. Ya udah, aku mengasihi, saya mengasihi orang lain, saya mengasihi mereka karena memang kasih itu ada dalam diri kita. Dari mana datangnya kasih itu? Datangnya ya dari Tuhan tentunya, toh. Kasih itu datangnya tentunya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Kenapa? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Alkitab yang mencatat Allah adalah kasih. Nah, kita percaya kepada Kristus Yesus, kepada Tuhan, otomatis benih kasih itu ada di dalam kita. Nah, itu kekuatan terbesar. Saya percaya orang lagi marah, kalau kita mengasihi, kita lembutkan hatinya, kita berikan perhatian segala macam, itu runtuh kok emosinya, kepahitannya. Benar. Kamu boleh kasih uang kamu dengan banyak sama orang, tapi belum tentu, tapi dia akan simpan itu semua kesalahan-kesalahan kamu sama dia, dan suatu saat dia akan ungkit. Dan dia kalau ketika dia punya uang, dia akan kembalikan uangmu, gitu loh. Tapi kalau dia kasih, apa mau dia kasih, mau dibaiki, paling dia akan balas kasih lagi kan. Artinya dia akan menebarkan kasih. Bayangkan teman-teman semua, kalau di dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki kasih tanpa syarat, saya yakin perubahan besar akan terjadi atas Indonesia. Hanya akan terjadi perubahan yang besar atas bangsa ini kalau pribadi-pribadinya memiliki kasih Allah yang besar. Saya pikir itu. Jadi kasih itu adalah kasih, kekuatan terbesarnya adalah kasih tanpa syarat. Oke. Ada satu cerita menarik, kisah menarik dari salah satu orang terkaya di dunia. Saya kurang tahu apakah di urutan keberapa beliau, tapi yang saya tahu beliau adalah seorang yang sangat pakar di bidangnya, yaitu pakar saham dan ekonomi, dan beliau tahu kapan harus membeli saham, kapan harus menjual saham, kapan dia gerak-geriknya, fluktuasinya semua tahu. Jadi pokoknya saham itu dia tahu benar, dia expert di sana, dia ahli di sana. Nah, suatu kali Warren Buffett ditanya begini, apakah nasihat terbaik yang pernah diterimanya? Dan dia menjawab begini, kekuatan dari cinta kasih yang tanpa syarat. Seorang Warren Buffett saja itu mengakui loh bahwa kekuatan terbesar itu bukan di uangnya. Walaupun kita tahu, nanti kalian cari di Google, Warren Buffett itu tokoh saham, itu banyak duitnya, tapi beliau tidak mengatakan bahwa uangnya adalah kekuatan terbesar. Tapi dia jawab dengan sederhana, kekuatan terbesarnya adalah cinta kasih. Kenapa? Karena cinta kasih itu tanpa syarat. Amin, haleluya. Maksudnya begini, tidak ada kekuatan apapun juga di muka bumi ini yang sebanding dengan kekuatan cinta kasih yang tanpa syarat. Wow. Tidak ada kekuatan apapun juga di muka bumi ini yang dapat menandingi kekuatan cinta kasih. Coba lihat, cari tahu deh. Kekuatan terbesar itu pasti cinta kasih, mengasihi, udah pasti. Saudara, gak ada yang bisa melawan hukum kasih. Sejahat dan sekotor apapun kita, orang lain atau di mata kita, kalau saudara memiliki kasih, runtuh semua itu. Dan saya berpikir bahwa bila kita menawarkan hal itu kepada anak kita, dan kalau diajarkan kepada anak-anak kita, ini menurut Warren Buffett, maka 90% anak itu sudah berada di jalan menuju rumah. Ini contohnya saja, mungkin ada saat-saatnya ketika kita tidak merasa nyaman dengannya, namun bila tahu bahwa kita bisa selalu pulang, maka itu sesuatu yang sangat berarti di dalam hidup ini. Saya
ingin mengatakan bahwa setiap orang tua yang dapat menunjukkan kasihnya, perhatikan, seperti itu kepada anaknya sejak masih kecil, maka cinta kasih itu akan menghasilkan manusia yang lebih baik. Wow, ternyata cinta kasih itu dapat membentuk karakter orang apabila cinta kasih itu mulai diajarkan, mulai diimplementasikan kepada anak-anak kita. Itu dimulai dari kecil. Warren Buffett bilang itu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Wow, kasih itu menghasilkan perubahan. Cinta kasih itu menghasilkan perubahan. Orang sejahat apapun akan berubah ketika dia menerima cinta kasih. Orang akan berubah ketika seseorang menerima sentuhan kasih tanpa syarat. Gitu deh. Ya, kita belajar mulai hari ini. Kita semua belajar untuk apa? Memiliki hati kasih tanpa syarat. Jadi kalau ada orang mau minta tolong sama kita, udah jangan minta embel-embelnya. Bantu aja semampu kita bisa bantu. Tolong dia apa yang bisa kita tolong. Jangan biarkan dia tenggelam dalam kesusahannya. Bantu, kasihi orang itu, terima. Hal paling tersulit di muka bumi ini yang dilakukan manusia itu adalah penerimaan dalam kasih. Kenapa rata-rata orang sulit untuk mengasihi orang lain? Selalu ada embel-embel di belakangnya. Penerimaan dan kasih itu susah sekali orang. Orang kalau sudah disakiti sekali saja, dia akan ungkit-ungkit itu. Dia akan ungkit-ungkit semua kesalahan-kesalahan kita. Nah, kira-kira dari penjelasan saya tadi, pelajaran apa yang kita petik? Dalam pelajaran ini kita akan melihat mengapa kita perlu mengasihi orang lain dan bagaimana kasih itu dapat menghasilkan perubahan yang sangat luar biasa. Men ya, saya berharap dalam pelajaran ini kita bisa mendapatkan sesuatu pelajaran penting yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun ceritanya, kasih itu sangat penting, baik itu dalam diri kita sendiri maupun untuk kita bagikan ini kasih ini ke banyak orang maupun keluarga dekat kita. Bagikan virus kasih ini, kira-kira begitu ya. Pada bacaan yang pertama, Lukas 15 ayat 21-24, nah itu mengenai cerita anak yang hilang. Itu mungkin kita sudah banyak yang tahu ya, bahwa cerita singkatnya begini. Seorang anak itu kan ada anak dua orang anak yang sulung dan yang bungsu. Suatu ketika yang bungsu minta hartanya kepada bapaknya, seluruhnya minta warisan, dan si bapak memberikan itu bagian masing-masing. Nah, anak yang pertama dikasih sekian, anak yang si bungsu dikasih yang sekian. Nah, datang si bungsu, dia memfoya-foyakan hasil warisannya itu. Sampai suatu ketika di tengah ketika dihabiskan hartanya itu di negeri orang, dia mengalami satu kesusahan yang amat dahsyat. Dia sampai makan saja itu makanannya, makanan babi itu dimakan dia, ampas babi itu dimakan dia. Jadi itu semakin susahnya. Kenapa? Karena waktu itu kelaparan hebat dan dia susahnya memang kebangetan gitu. Nah, tapi apakah yang terjadi? Ya kan? Apakah yang terjadi? Dia datang kepada bapaknya. Apa sikap daripada si bapaknya?
Si bapaknya karena memiliki kasih itu, apalagi itu kasih kepada anaknya, wow, dia terima anaknya, dan tanpa lihat embel-embel di belakangnya, dia nggak menghakimin anaknya. Dan dia bilang nggak gini, si bapak nggak bilang gini, dasar kamu anak kurang ajar kamu ya, harta sudah dibagi-bagi kemana aja harta yang sudah saya bagi itu. Dia nggak lakukan itu. Nanti kalian baca di rumah, dia nggak lakukan itu. Tapi yang datang adalah dari jauh, si ayah sudah, si bapak sudah lihat anaknya, dan ketika sampai dipeluknya anaknya, dicium anaknya. Bayangkan makanannya aja makanan babil, itu baunya bagaimana, udah jadi gembel. Tapi si bapak nggak lihat, dasar kamu anak bau. Udah dipeluknya anaknya, diciumnya anaknya, disuruh dia mandi. Setelah dia mandi, dikembalikan hartanya, dikasih lagi harta, dibuat lagi pesta besar, dikasih lagi cincin, dikasih lagi jubahnya, semuanya dikasih lagi. Artinya mau bilang begini, si bapak tetap mengasihi si anak. Itu tadi kalau kita memiliki kasih, betul ya? Kasih itu dahsyat dong. Yuk, pernah nggak kita bayangin gini, bagaimana pengalaman kita dengan keluarga kita, dengan ayah atau dengan ibu? Apakah punya pengalaman yang indah atau enggak? Atau mungkin pengalaman yang buruk? Pengalaman yang buruk. Nah, nanti di situ di tugas ada saya kasihkan untuk kalian bisa menceritakannya di buku catatan kalian. Ayo mulai bagikan kasih di keluarga, mulai bagikan kasih itu di keluargamu. Kalau engkau seorang anak, nurut aja sama orang tuamu. Kalau engkau seorang ayah, ayo bertanggung jawab sama anak-anakmu. Kalau engkau seorang ibu, bertanggung jawab atas keluargamu, atas suami dan anak-anakmu. Kita sudah punya tugas dan peranan penting dalam kehidupan ini. Sebagai anak, apa tugas kita? Sebagai orang tua, apa tugas kita? Sebagai abang, kakak, apa tugas dan tanggung jawab kita? Saya percaya bahwa masing-masing kita punya pengalaman-pengalaman yang baik maupun yang tidak baik, yang buruk maupun yang menyenangkan dalam satu keluarga. Tapi apapun itu, mau yang baik, mau yang buruk, ayo mulai belajar untuk menebarkan kasih. Saya percaya seburuk apapun keluargamu, keluarga kita, kalau kita bisa menebarkan kasih di keluarga itu, saya percaya, dengarkan baik-baik, saya percaya keluargamu akan dipulihkan oleh Tuhan secepat mungkin dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena perhatikan, Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Tuhan Yesus itu sayang sama keluarga kita. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik. Ayo mulai tebarkan kasih. Caranya bagaimana? Bertanggung jawab engkau sebagai statusmu sebagai apa? Apakah sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu? Bagikan itu. Belajar mengampuni. Jangan cepat kali menghakimi orang. Kalau salah jangan menghakimi. Kita ini kan suka kali menghakimi. Kalau udah salah sedikit aja, dasar kamu bla 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 bla. Piring terbang, piring jadi punya sayap. Jadi punya sayap seperti helikopter. Pang. Benar? Iya dong. Sering, dan saya sering ketemu dengan banyak orang seperti itu. Saya percaya kalau kita punya kasih Kristus, kasih Allah, perubahan besar akan terjadi atas keluarga kita. Semiskin apapun hidup kita, Tuhan akan pulihkan kehidupan materi kita. Sehancur apapun keluarga kita, kalau kita tebarkan kasih, saya percaya keluarga kita akan diubahkan. Amin ya. Kasih itu mengubahkan, kasih itu mengubahkan, kasih itu memperbaharui, kasih itu melengkapin. Saya ulangin, kasih itu memperbaharui, kasih itu mengubahkan, kasih itu melengkapi. Kasih tidak menghakimin. Kalau saudara kita salah, peluk dia. Saya percaya di dalam kasih, wow, ada kemenangan demi kemenangan, ada perubahan demi perubahan yang kita alamin. Amin ya. Ini ada satu kisah menarik, kisah cinta seorang ayah, tapi nanti kalian baca saja di rumah.
Saya hanya ceritakan singkat saja ya. Ini bagaimana kisahnya seorang ayah yang mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Dia seorang ayah ini namanya James Kim. Itu terjadi di Korea waktu mereka jalan-jalan ke Amerika. Dia berusaha untuk menyelamatkan anak dan istrinya dengan cara mencari bagaimana jalan keluar untuk bisa menyelamatkan mereka dari badai salju. Memang sih ini kesalahan fatal mereka juga, suami dan istri James dan siapa nama istrinya, Katie ya. Nah nanti kalian boleh baca nanti di di sini kalian boleh baca. Nah itu sampai suatu ketika karena dia sibuk mencari jalan keluar untuk anak dan istrinya selama 9 hari di badai salju, akhirnya dia tanpa mikir panjang dia tersesat. Akhirnya dia ditemukan setelah beberapa waktu lamanya sudah meninggal dunia, namun anak dan istrinya selamat. Nah itu kisah pengorbanan seorang ayah terhadap keluarganya. Nah bagaimana dengan ayah kita? Apakah ada berkorban untuk kita? Bagaimana dengan ibu kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah ada berkorban? Kalaupun mereka tidak ada berkorban, jangan tuntut mereka. Jangan tuntut mereka. Kasihi mereka. Itu kekurangan mereka. Lengkapin. Ingat yang saya bilang tadi, kasih itu mengubahkan, kasih itu memperbaharui, kasih itu melengkapin. Jadi kalau orang tua kita ada yang salah, ayo lengkapin. Jangan kesalahannya dilengkapin, tapi perbaikin kesalahan apa yang dibuat oleh orang tua kita. Dibaca selanjutnya, ini kisah menarik karena dari sini juga nanti akan ada tugas. Nah, cinta kasih itu punya kekuatan yang luar biasa. Cinta kasih itu adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Dalam Injil Yohanes 3:16 dikatakan, ya tahu ya, Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu bukti cinta kasih yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang Yesus lakukan. Dengan cara bagaimana kasihnya? Dia mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya saudara dan saya memiliki hidup. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya memiliki kasih. Supaya apa? Supaya saudara dan saya hidup di dalam jalan kebenaran. Kasihnya itu Tuhan Yesus nggak bilang aku punya kasih, nggak sebatas itu. Kasihnya dia tunjukkan. Gimana tunjukinya? Dia mati di kayu salib. Bayangkan, dia itu Tuhan, dia itu Allah, hanya dalam satu kali perkataan saja bumi jadi. Tapi dia rela mati, disiksa, dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Wow, itu kasih dahsyat itu. Nah kalau kita nggak menyadari ini, waduh, kebangetan kita, kurang ajar banget kita. Kita nggak mengasihi Tuhan Allah kita. Wow, saya nggak tahu lagi mau bilang apa. Karena kasih terbesar dalam hidup ini yaitu Allah sudah nyatakan dengan cara dia mati di kayu salib. Ya, miliki kasih. Caranya bagaimana miliki kasih? Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, kita punya, dalam tubuh kita sehat semua kok. Kita berlutut sama Tuhan, berdoa. Kita punya mulut, berdoa, berbicara, katakan kata-kata yang baik, katakan kata-kata iman, kata-kata positif. Jangan gosip aja, jangan ceritain orang aja, tahu gitu. Nah, dan kaki digunakan untuk berlutut, untuk pergi memberitakan Injil, membagikan kebaikan. Jangan kaki dibikin untuk melala. Mata dipakai untuk melihat sesuatu hal yang kurang ajar gitu, dalam melihat porno jangan pakai. Bagaimana kita memiliki kasih itu tadi? Kita bisa berdoa. Kita punya mata, pelajarin Alkitab.
kita punya pikiran yang tajam, belajar mengasihi, lengkapi apa yang perlu dilengkapin, hancurkan apa yang perlu dihancurkan dalam hidup ini, bangun apa yang perlu dibangun dalam kehidupan ini. Amin ya. Nih, nanti kita lanjut saja. Oke. Nah, dari kesimpulan hari ini adalah cinta kasih adalah satu kekuatan yang sangat dahsyat, sangat hebat, sangat luar biasa. Kasih itu luar biasa. Kenapa bisa kasih itu luar biasa? Karena Allah itu kasih. Ya kasih itu Allah sendiri gitu loh. Makanya dahsyatnya luar biasa. Karena itu tidak mengherankan apabila ternyata begitu banyak agama di dunia ini justru mengajarkan manusia untuk hidup saling mencintai dan saling mengasihi. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak dapat memahami, dan karena itu sering kali lebih suka mengambil jalan pintas untuk menghasilkan perubahan. Misalnya dengan kekerasan. Dalam pelajaran ini kita belajar bahwa cinta kasih, kesediaan untuk berkorban. Nah, ciri-ciri cinta kasih itu gini, rela berkorban. Wah, kasih itu rela berkorban, seperti apa yang Yesus lakukan di mati kayu salib. Bukan berarti kita harus mati juga di kayu salib, enggak. Maksudnya gini, kasih itu ya ayolah, mulailah memberi. Jangan nerima aja. Kalau kita nerima berkat cepat kali, tapi kalau giliran memberi, waduh, tunggu garuk-garuk 7 keliling 7 kepala. Nah, berkorban, pengampunan. Kasih itu mengampuni. Nah, kasih itu mengampuni orang bersalah sama kita, mengampuni. Maafkan aja. Kalau memang kita nggak sanggup untuk maafkan dia, berdoa sama Tuhan, Tuhan ajarin aku untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku, sampai suatu saat aku bisa maafkan total. Aku belajar dari sekarang untuk memaafkan. Gitu dong berdoa. Jangan langsung mengumpat. Karena dia salahkan satu, wah dasar kamu ya kurang asam, kurang ini, kurang apa. Dari satu binatang lain keluar binatang yang lain kita sebutkan. Dari satu kata-kata jelek keluar kata-kata jelek lain. Wow, mengumpat terus. Belajar menerima, belajar mengampuni. Karena kita percaya bahwa justru bisa dengan kasih itu bisa memadamkan api kebencian dan permusuhan. Benar ya? Nah, ini dia, sebagai remaja kita perlu belajar bagaimana mengembangkan kasih, cinta kasih itu di dalam hidup kita sehari-hari dan menunjukkannya kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Dan kita bisa kasih itu bisa kita praktekkan di rumah. Paling sederhana itu kasih itu bisa dipraktekkan di rumah. Saudara bisa cerita panjang lebar mengenai kasih, tapi kalau saudara nggak bisa praktekkan di rumah, susah. Tiap hari bantah aja apa yang dikatakan orang tua. Wah, dasar, malah ngelawan sama orang tuanya. Disuruh ambil beli dulu garam ini keluar. Mama macam gak tahu aja, aku lagi main Facebook ini, bla bla segala macam lah. Ayo remaja-remaja, anak-anakku semua, ayo mulailah tebarkan kasih. Bantu apa yang bisa dibantu di keluargamu. Bersihkan apa yang perlu dibersihkan dalam keluargamu. Jangan malas, jangan berantem aja, jangan melala aja, jangan main handphone aja. Ya, saya percaya dari materi hari ini kita bisa banyak belajar tentang hal-hal baru dalam kehidupan ini, yaitu tentang kasih. Karena saya percaya kali kok, kalau kita memiliki kasih, dengarkan baik-baik, kasih itu pasti menghasilkan perubahan kok. Udah pasti lah. Kasih itu, karena itu kekuatan dahsyat Tuhan. Kenapa bisa kuat? Ya karena Allah itu kasih. 100% Allah itu kasih. Kasih, ya Allah itu kasih. Jadi kalau kita kasih Allah itu dinyatakan dalam hidup orang, dalam hidup kita, pasti banyak perubahan yang terjadi kok. Sejahat-jahatnya manusia, kalau kita berikan kasih, berubah kok. Sekotor-kotornya orang, kalau kasih itu ada dalam diri seorang, kita memberikan kasih yang tanpa syarat bagi orang yang punya masalah besar, yang kurang penerimaan, berubah kok. Yang miskin juga gitu. Allah itu adalah Allah kasih. Jadi oleh karena itu sama-sama kita belajar untuk mulai menebarkan cinta kasih. Itu minimal di dalam diri kita sendiri, orang terdekat kita,
kemudian ke berbagai kalangan, apakah itu orang tua, sekolah, atau tempat kerja, atau dimanapun kita berada, mulai tebarkan kasih. Ada lagunya kan, benar, lagunya begini: kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih-Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada taranya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Amin ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berharap kita diberkati dengan materi hari ini. Dan bagi sahabat semua yang belum memberikan, yang merasa diberkati dengan materi ini, silakan bagi ke teman-teman yang lain. Oke. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.